Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran besar di alam bintang. Setan tua Tian Ming sedang memantau ekspresi Yao Lao. Setelah melihat permukaan kekejaman di wajah Yao Lao, dia mengerti bahwa paviliun bintang jatuh tidak akan menyerah. Senyuman tebal di wajahnya dengan cepat meningkat saat dia berkata, tampaknya paviliun bintang jatuh ini tidak akan dapat menghindari pertumpahan darah hari ini. Itu bagus. Ada banyak pakar yang hadir. Kami akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama. Guyu tertawa dengan cara yang aneh. Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkan paviliun bintang jatuh. Mereka memiliki 2 Bansheng level tinggi di pihak mereka dan 1 Bansheng level awal. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan paviliun bintang jatuh. Hari ini, mereka datang dengan niat membunuh. Paviliun bintang jatuh pasti akan tersingkir dari Central Plains selamanya. Ekspresi Yao Lao muram saat dia menatap kelompok Guyu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tinggalkan Guyu dan iblis tua Tian Ming untuk saya tangani. Chai Lin, King Lin, dokter peri kecil, kalian bertiga akan memblokir Bansheng level awal lainnya. Kelas Bansheng dibagi menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Setiap sub-level memiliki celah yang besar di antara mereka. Pakar kelas Bansheng awal dari Hall of Souls seharusnya baru saja mencapai level itu. Dia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Meskipun Chai Lin dan 2 lainnya akan merasa sulit untuk mengalahkannya, masih mungkin untuk sedikit menundanya. Yao Lao. Ekspresi kelompok Chai Lin berubah ketika mereka mendengar bahwa Yao Lao berencana melawan 2 orang sendirian. Meskipun Yao Lao adalah Bansheng tingkat tinggi, baik iblis tua Tian Ming maupun Guyu tidak lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika keduanya bergandengan tangan. Yao Lao melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari risikonya, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Bansheng Elite adalah tekanan yang sangat besar dalam pertarungan semacam ini. Jika kedua Bansheng dari Hall of Souls ini diizinkan untuk menyerang ahli lain dari paviliun bintang jatuh, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pembantaian satu sisi. Jika pembantaian terjadi, paviliun bintang jatuh akan benar-benar runtuh. Oleh karena itu, dia harus melawan Bansheng pihak lain dengan biaya berapapun. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian semua harus berhati-hati. Yao Lao tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Tubuhnya bergerak. Dia muncul dari jarak dekat di depan iblis tua Tian Ming dan Guyu. Dou Qi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan mengunci keduanya. Ceka-ceka. Yao Chen, kamu benar-benar sombong karena berpikir bahwa kamu dapat memblokir kita berdua sendirian. Setan tua Tian Ming dan Guyu segera tertawa setelah merasakan bahwa mereka telah dikunci oleh aura Yao Lao. Yao Lao mengabaikan ejekan mereka. Ekspresinya gelap dan suram saat Dou Qi yang menakutkan dan menekan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Dou Qi ini menyebabkan ruang itu sendiri terus berubah. Menyerang. Jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua yang melawan dengan keras kepala. Setan tua Tian Ming dengan dingin tertawa ketika dia merasakan tekanan dari Yao Lao. Dia melangkah maju dan tiba-tiba teriakan dingin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terdengar. Dimengerti. Mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tian Ming, banyak ahli dari aliansi sungai yang mendalam segera mengungkapkan keinginan membunuh mereka. Banyak Dou Qis yang agung meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di sisi paviliun bintang jatuh mulai mengedarkan Dou Qi mereka. Ekspresi mereka tidak bersahabat saat mereka menatap orang-orang dari aliansi sungai yang mendalam. Biaya.
Pertarungan ini berlanjut sesaat sebelum teriakan ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi sungai yang mendalam melintas dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menuju alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari paviliun bintang jatuh tidak mau tinggal karena mereka juga maju. Mereka bentrok dengan para ahli dari aliansi sungai mendalam di udara dan ledakan yang mengguncang bumi meletus di seluruh alam bintang. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur ke kejauhan saat mereka menyaksikan perang besar ini meletus dengan cepat. Mereka takut tersangkut. Hehe, saudara Guyu, mari kita juga bertindak untuk menghabisi orang tua Yao Chen ini. Setan tua Tianming tertawa keras setelah menyaksikan pertempuran besar meletus dalam sekejap. Iya. Guyu mengangguk dengan sikap gelap setelah mendengar kata-kata Tianming. Dia telah berencana untuk meratakan paviliun bintang jatuh 2 tahun lalu, tetapi karena beberapa skema di klan, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah. Sekarang beberapa dari skema itu telah berkembang, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu klan dan memimpin Tianzun ketiga, yang baru saja menerobos, untuk menemukan iblis tua Tianming. Guyu berjanji untuk membantu Tianming melenyapkan paviliun bintang jatuh. Aliansi sungai yang mendalam, yang telah bertarung dengan paviliun bintang jatuh selama 2 tahun, sangat senang saat mendengar bahwa faksi super seperti Hall of Souls bersedia membantu mereka. Mereka segera mengumpulkan pasukan mereka dan menyebabkan keributan hari ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Bahkan tulangku sedikit berkarat. Namun, bisa menggunakan bansheng tingkat tinggi sebagai hadiah ucapan selamat untuk keluarnya retret saya membuatnya sangat berharga. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Kakinya tiba-tiba melangkah di udara saat Du Qi yang mengerikan menyapu. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Yao Lao. Tangan putihnya seperti cakar elang saat menembus ruang kosong dan meraih tenggorokan Yao Lao. Yao Lao mendengus dingin ketika dia merasakan serangan cepat dan kejam iblis tua Tianming. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tinjunya, yang berisi kekuatan yang menakutkan, tanpa ampun menyerang kepala iblis tua Tianming. Dari kelihatannya, dia berencana untuk menukar satu kehidupan dengan yang lain. Ceka-ceka, hidupku jauh lebih berharga dari hidupmu. Ekspresi iblis tua Tianming berubah ketika dia melihat serangan ini, menyebabkan dia tertawa dingin. Mereka benar-benar berada di atas angin. Secara alami tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan orang lain. Dia dengan cepat menarik cakarnya dan menarik kembali dengan kecepatan seperti kilat, menghindari pukulan Yao Lao dalam prosesnya. Yao Lao hendak mengejar setelah pukulannya meleset saat kabut hitam tiba-tiba menerkam. Pekikan menyedihkan dipancarkan dari kabut hitam. Rantai hitam menembus kabut dan memotong ruang di sekitarnya, membentuk banyak garis retakan hitam. Enyah! Ekspresi Yao Lao gelap dan dingin. Tangannya yang besar meraih ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba berhenti, menangkis rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan dia menyerbu ke dalam kabut hitam. Tinjunya dengan keras menghantam ke tempat tertentu di kabut hitam. Bang! Suara teredam segera dikeluarkan saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu, tubuh Guyu tersandung dan terlempar keluar dari kabut hitam. Meskipun ketiganya adalah bansheng tingkat tinggi, Yao Lao memiliki keuntungan yang tidak dimiliki bansheng biasa karena kekuatan spiritualnya jauh melebihi kekuatan mereka. Manfaat kekuatan spiritual seseorang ketika bertarung melawan orang-orang yang memiliki level yang sama akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Serang bersama! Kejutan melintas di mata iblis tua Tianming ketika dia melihat Guyu dipaksa kembali oleh Yao Lao. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Iya. Ekspresi Guyu gelap saat dia mengangguk. Keduanya menembak pada saat bersamaan. Du Qi yang mengerikan muncul seperti naga ganas yang menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yao Lao.
ruang besar runtuh selama pertukaran yang menakutkan ini. Sementara Yao Lao menahan iblis tua Tian Ming dan Guiyu, Tianzun ketiga dari Aula Jiwa telah melihat pertempuran kacau di bawah. Dia akan turun tangan ketika petir 7 warna tiba-tiba menyambar dari langit. HMPH. Serangan mendadak ini menyebabkan mata Tianzun ketiga menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan paksa menghancurkan petir itu. Matanya mengikuti serangan itu kembali ke titik asalnya di mana dia melihat seekor ular piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Itu berlama-lama di udara saat tekanan aneh turun dengan tenang. 7 warna surga menelan piton. Ekspresi terkejut melintas di mata Tianzun ketiga setelah dia melihat ular piton besar ini. Dia baru saja akan menyerang ketika pilar coklat keabu-abuan selebar 10 kaki secara eksplosif ditembakkan. Aroma racun mematikan di pilar itu membuatnya cemberut. Dia mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri menjadi padat, memperkuat pilar Duuki pada saat yang bersamaan. Dia segera menjentikkan jarinya dan menghancurkannya. Mendesis. Segera setelah menghancurkan pilar Duuki yang berisi racun mematikan, suara misterius tiba-tiba ditransmisikan dari depannya. Mata Tianzun ketiga menyapu. Matanya langsung mengeras saat melihat seorang wanita berpakaian hijau melayang di udara. Sosok ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki terlihat samar-samar. Ular surga kuno? Melihat sosok ilusi berbentuk ular besar itu, ekspresi serius akhirnya melonjak ke wajah Tianzun ketiga. Meskipun ketiga wanita ini semuanya adalah puncak Douzuns, salah satunya adalah 7 warna surga menelan piton, yang lain memiliki Douki yang mematikan berisi racun yang bahkan memberinya rasa bahaya, dan yang terakhir memiliki ular surga kuno. Kombinasi ini bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan karena dia baru saja menerobos ke kelas Ban Sheng. Mata Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi sedingin es saat kilatan melintas di dalamnya. Terlepas dari berapa lama sejak dia menerobos ke kelas Ban Sheng, dia masih Ban Sheng asli. Meskipun ketiga wanita ini memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk benar-benar bertarung melawannya. Hari ini, paviliun bintang jatuh pasti akan dimusnahkan. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan King Lin dengan gaya seperti hantu. Douki yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, telapak tangan dibanting ke arah King Lin. King Lin terkejut saat dia merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lengah. Cahaya berkedip di matanya saat sosok muncul di depannya. Bang! Tangan Tianzun ketiga membanting dan menghancurkan ahli Douzun di bawah kendali King Lin menjadi setumpuk daging cincang. Dia memiliki murid bunga ular 3 giok hijau yang legendaris. Tidak heran dia mampu mengendalikan jiwa naga langit kuno. Tianzun ketiga adalah orang dengan pengalaman luas. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia King Lin sekilas. Dia akan menyerang sekali lagi ketika petir 7 warna sekali lagi menyerang, dan dokter peri kecil, yang rambut hitamnya memutih, bergegas dari belakang. Serangan ganasnya menargetkan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah merasakan bahwa dia telah dikepung. Douki di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Sementara pertempuran intens yang tak tertandingi telah meletus di alam bintang, gunung di belakang tetap sepi seperti biasanya. Pintu batu besar berdiri dengan tenang. Retak! Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar ke seluruh gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil, tapi sangat dalam. Seolah-olah mereka telah menyebar dari pusat gunung. Mengikuti kemunculan garis retakan ini, sepertinya ada sesuatu yang perlahan terbangun jauh di dalam gunung. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.